Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari demi hari berganti dengan begitu cepat. Tanpa terasa, kini usia pernikahan Dimas dan Caca sudah berjalan 6 bulan dan mereka pun sudah menempati rumah baru. Awalnya Aiden tidak ingin ikut pindah, namun karena bujukan dari Caca, akhirnya Aiden ikut pindah ke rumah baru meskipun dengan hati berat. "Selamat pagi sayang," sapa Caca sambil meletakkan beberapa menu di meja. "Pagi Mami," sapa Aiden balik, lalu ia segera mendudukkan diri di kursi. "Papi mana sayang?" tanya Caca. "Sepertinya belum bangun," jawab Aiden. "Ya sudah, kamu mau sarapan apa?" tanya Caca. "Nasi goreng dong," jawab Aiden semangat. Inilah yang membuat Caca semakin semangat belajar memasak, karena Aiden sangat antusias dengan masakan Caca. Pernah waktu itu Caca membuat capcay karena Aiden kangen dengan masakan Jenar. Caca memasak dengan dibantu tutor YouTube dan hasilnya sedikit berantakan. Namun Aiden tetap memakannya dengan lahap. Maka dari itu Caca semakin ingin belajar memasak agar bisa memberikan makanan yang sehat dan enak untuk keluarganya. "Ya sudah, kamu sarapan dulu ya. Bentar lagi Pak Toto datang. Mami bangunin papi kamu dulu," ucap Caca dibalas anggukan oleh Aiden. "Mas, bangun," ucap Caca membangunkan Dimas. "Mas gak ke kantor sayang," ucap Dimas lemah. "Mas sakit?" tanya Caca panik. Dimas hanya berdeham. Tanpa berkata lagi, Caca segera berlari keluar kamar untuk mengurus Aiden terlebih dahulu. Setelah memastikan Aiden berangkat sekolah, Caca kembali lagi ke meja makan untuk mengambilkan sarapan untuk Dimas. "Mas, sarapan dulu ya," kata Caca lembut. Dimas membuka matanya perlahan, lalu ia segera menarik Caca hingga ambruk menimpa tubuhnya. Untungnya nampan makanan sudah ia letakkan di meja. "Mas, kata Caca kesal. "Katanya suruh sarapan," kata Dimas santai. "Ya sarapan tuh bangun, bukannya malah narik Caca begini." Ucap Caca masih dengan tubuhnya yang menindih Dimas. "Aku mau sarapan di sini," kata Dimas. "Iya, makanya itu Caca udah bawain sarapan buat kamu. Ada nasi goreng sama roti. Kamu mau yang mana?" kata Caca sambil berusaha melepaskan pelukan Dimas. "Aku mau susu," kata Dimas. Baru Caca hendak berucap, namun bibirnya sudah lebih dulu dibungkam oleh Dimas. Dimas mencium bibir Caca dengan penuh gairah. Awalnya Caca kaget, namun sedetik kemudian ia juga membalas ciuman Dimas dengan tak kalah panas. "Kamu itu kebiasaan banget sih Mas." Kesal Caca sambil memukul dada bidang Dimas. "Aku mau sarapan yang," bisik Dimas di telinga Caca. Caca hanya menghela nafasnya kasar karena ia tahu apa yang dimaksud Dimas. "Ini masih pagi yang." "Astaga," ucap Caca sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Justru karena masih pagi, kan sarapan memang untuk pagi hari," jawab Dimas enteng. "Tapi kan," ucap Caca. "Sarapan sekalian olahraga, ayolah," rengek Dimas seperti anak kecil membuat Caca cemberut. "Astaga Mas, kamu itu makin kesini makin mesum tahu nggak?" ucap Caca. "Nggak apa-apa mesum, kamu suka ini kok," jawab Dimas santai, membuat Caca membulatkan matanya dengan sempurna. "Kamu juga menyukainya kan?" tanya Dimas dengan seringai di wajahnya. "Apaan sih ucap Caca malu. "Ayo yang," kata Dimas lagi sambil mulai membuka pakaian Caca satu persatu. Caca hanya pasrah dan akhirnya ia hanyut dalam buayan Dimas dan pertandingan kembali dilakukan di pagi hari. "Mas, nanti siang Caca ke kantor ya, bawain makan siang buat kamu," ucap Caca sambil memasangkan dasi di leher Dimas. "Kamu gak kuliah hari ini?" tanya Dimas sambil menarik pinggang Caca agar semakin mendekat dengannya.
Enggak, hari ini Caca nggak ada kegiatan, tapi besok full dari pagi sampai sore kayaknya tuh di kampus, ucap Caca lesu saat membayangkan jadwal kuliahnya esok hari. Jangan terlalu lelah, aku nggak mau kamu kecapean, kata Dimas lembut. Enggak kok. Oh iya, tadi sebelum berangkat sekolah, Aiden bilang katanya dia mau menginap di rumah mama. Dia kangen sama kamarnya katanya. Ucap Caca terkekeh karena Aiden merindukan kamar lamanya dan ingin menginap di sana. Padahal Caca tahu Aiden merindukan sang oma dan Twin J tentunya. Ya sudah, itu berarti kita memiliki banyak waktu untuk berdua, ucap Dimas dengan senyum menyeringai. Gak usah mesum begitu pikirannya, kata Caca cemberut kesal. Lah, mesum bagaimana? Aiden tahu kalau papi sama maminya butuh waktu untuk berdua lebih lama tanpa gangguannya, ucap Dimas santai. Biar Baby Queen segera hadir di sini, bisik Dimas tepat di telinga Caca sehingga membuat tubuh Caca merinding. Sesuai ucapannya tadi pagi dengan Dimas, Caca saat ini sudah sampai di depan gedung kantor suaminya. Namun saat hendak turun dari mobil, tiba-tiba HP-nya berdering membuat Caca mengurungkan niatnya untuk turun dari mobil. Nomor siapa ini? Gumam Caca, lalu ia mulai menekan tombol hijau. Halo? Jawab Caca. Ucap seseorang dari seberang sana. Dek. Tanpa berkata apapun lagi, Caca segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia segera sampai di lokasi tujuan. Sedangkan Dimas sedang mondar-mandir di dalam ruangannya karena menunggu Caca yang tak kunjung datang. Padahal jam makan siang sudah hampir berakhir. Kamu di mana sayang? Tanya Dimas khawatir. Entah mengapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Mondar-mandir mulu, udah kayak gosokan lu bang, kata Bian yang tiba-tiba masuk untuk menyerahkan beberapa berkas kepada Dimas. Berisik lo ah, kata Dimas kesal. Kenapa sih? Tanya Bian. Si Caca katanya mau kesini, tapi sampai sekarang belum datang juga, kata Dimas. Ya elah, macet kali, kata Bian santai. Ya kali macet, dia itu udah OTW dari rumah jam 10, Bi, ucap Dimas. Serius bang, dari jam 10? Tanya Bian. Iya, makanya gue khawatir, nomornya gak bisa dihubungi, kata Dimas. Udah, positive thinking aja, ucap Bian mencoba menenangkan abangnya. Ceklek. Tuan, ucap Yuda sambil menundukkan tubuhnya. Ada apa? Tanya Dimas. Sekitar 1 jam yang lalu, mobil Nona Caca sudah berada di depan gedung kantor. Namun hanya beberapa menit, mobil itu pergi lagi meninggalkan kantor. Ucap Yuda sambil menyerahkan sebuah iPad kepada Dimas. iPad yang memperlihatkan rekaman CCTV beberapa waktu yang lalu. Cepat, kamu lacak keberadaan istriku sekarang, seru Dimas semakin panik kala melihat mobil Caca yang langsung mengebut saat hendak meninggalkan kantor. Caca calling Dimas. Halo sayang, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Kasih tahu aku di mana, biar aku jemput, ucap Dimas beruntun. Aku di rumah mama, Mas. Maaf ya, Caca nggak jadi ke kantor hari ini. Nanti Caca ceritain kalau Mas udah pulang. Caca mendengar helaan nafas lega dari seberang sana, membuat hati Caca tidak enak. Maafin Caca, gumam Caca lirih. Kamu tunggu di rumah mama, jangan kemana-mana, Mas pulang sekarang, ucap Dimas lalu segera menutup teleponnya dan bergegas pulang. Caca kembali terdiam memikirkan Leona yang beberapa saat yang lalu ia temui. Flashback on. Kakak, teriak Caca saat melihat Leona tengah duduk di sebuah sofa panjang yang berada di ujung restoran. Hai Ca, ucap Leona tersenyum saat melihat kedatangan adiknya. Caca langsung memeluk tubuh Leona dengan erat. Tanpa ia sadari, air matanya luruh saat memeluk Leona. Begitupun dengan Leona juga meneteskan air mata saat memeluk Caca. Mereka memang saling membenci dulu. Namun mereka tahu jauh di lubuk hati mereka saling menyayangi.
Kakak nggak apa-apa kan? Kakak kemana saja selama ini? Caca mencari kakak kemana-mana. Kenapa kakak pergi begitu saja? Tanya Caca beruntun. Cak, maafin kakak, ucap Leona pelan. Maafin kakak, karena dulu kakak selalu jahatin kamu, ucap Leona sambil terisak. Tapi asal kamu tahu, kakak sangat menyayangimu. Kakak nggak mau kamu pergi dari rumah. Maafin kakak. Caca langsung kembali memeluk tubuh Leona dengan erat. Caca tahu kok kalau kakak sangat menyayangi Caca, dan Caca juga sayang sama kakak. Caca khawatir banget pas tahu kakak pergi gitu aja. Kakak kemana selama ini? Tanya Caca. Kakak sekarang tinggal di luar negeri. Kakak tadinya akan menetap di sana dengan anak dan suami kakak. Tapi, ucap Leona sedikit pelan. Kakak sudah menikah? Kapan? Mengapa tak memberitahu Caca? Mana Kak Johan? Tanya Caca beruntun. Cak, kakak menikah bukan dengannya, ucap Leona pelan. Lalu? Tanya Caca bingung. Sayang, sebuah suara yang begitu familiar membuat Caca langsung membalikan tubuhnya dan melihat seorang laki-laki bertubuh tegap yang tengah berjalan ke arahnya dan Leona. Dia suami kakak, ucap Leona tersenyum. Kak Fahmi, gumam Caca lirih karena terkejut. Fahmi menikah dengan Leona? What, kok bisa? Caca terus bertanya-tanya dalam hatinya sendiri. Hai Cak, sapa Fahmi, lalu ia mendudukkan dirinya di samping Leona. Hai juga Kak Fahmi, ucap Caca kikuk. Kamu pasti terkejut kan? Ya, tujuan kakak mengajakmu ketemuan di sini karena kakak sekalian mau pamit sama kamu. Kakak akan kembali ke Aussie besok, ucap Leona. Kakak mau pergi lagi? Tanya Caca. Iya Cak, kami rencananya akan membuka cabang baru di sana, kata Fahmi. Kafe yang di sini sudah atas nama Jenar, jadi kakak akan menyerahkannya pada Jenar dan fokus dengan kantor baru di sana, jelas Fahmi. Kak, apa Jenar tahu kalau kakak menikah sama Kak Leona? Tanya Caca pelan. Dia baru tahu kemarin saat ia kesini, jawab Fahmi. Lalu apa reaksinya? Tanya Caca. Ya sama seperti kamu, jawab Fahmi. Lalu di mana anak kakak? Bukankah waktu itu Bibi bilang kakak sedang? Ucap Caca pelan. Aku keguguran, Cak, gumam Leona lirih. Hah, kakak serius? Caca terkejut dan sedih kala mendengar bahwa Leona keguguran. Ia kembali teringat dengan keadaan Jenar beberapa bulan yang lalu. Bahkan kakak sudah 2 kali, 2 bulan setelah kakak keguguran, kakak hamil lagi, tapi ternyata keguguran lagi, ujar Leona lemah. Fahmi segera menggenggam tangan Leona dengan lembut. Caca yakin kok kak, nanti kakak akan segera hamil lagi. Kakak harus tetap semangat dan optimis, ucap Caca memberi semangat pada Leona. Lalu kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah ada Caca Junior? Maaf, kakak tidak bisa menghadiri pernikahan kamu. Dan maaf juga tentang kejadian Itali. Kak Fahmi sudah menceritakan semuanya sama kakak, ucap Leona. Sudahlah kak, yang berlalu biarlah berlalu. Saatnya kita melihat ke depan. Caca udah ngelupain itu semua kok, kata Caca tersenyum. Dan untuk baby, Caca belum memikirkannya. Caca hanya ingin memberikan kasih sayang Caca yang full dulu untuk Aiden. Lagi juga, Caca masih sibuk kuliah, imbuhnya. Flashback off.